Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi dengan saya, Jonanda Putri. Kali ini kita akan mengapresiasi sebuah puisi karya Chairil Anwar. Nah, jika teman-teman penasaran, jangan lupa saksikan video ini hingga selesai ya. Terima kasih. Bukan kematian benar menusuk kalbu. Kerilaanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu atas debu dan duka Maha Tuhan bertahta. Nah, itu adalah puisi yang berjudul Nisan karya Chairil Anwar yang akan kita nilai pada kesempatan kali ini. Dan di akhir nanti saya akan membuat sebuah puisi dan akan saya bandingkan dengan puisi Chairil Anwar. Baiklah, kita mulai menilai puisi Chairil Anwar dengan unsur intrinsiknya. Yang pertama yaitu tema mayor, tema minor, pola bait, pola rima, pola lari, diksi, amanat tersirat, amanat tersurat. Kita mulai dari yang pertama yaitu tema mayor. Tema mayor dari puisi Nisan karya Chairil Anwar adalah bercerita tentang kematian. Nah, itu merupakan tema mayor dari puisi Nisan karya Chairil Anwar. Karena dalam puisi ini ada tema mayornya, maka daripada itu kita beri poin 1 untuk tema mayor. Selanjutnya, tema minor. Tema minor dalam puisi Nisan karya Chairil Anwar adalah bercerita tentang berduka atas kehilangan seseorang. Karena dalam puisi Nisan karya Chairil Anwar ada tema minornya, maka daripada itu kita beri poin 1 juga untuk tema minor. Selanjutnya kita bahas pola bait. Pola bait dalam puisi Nisan karya Chairil Anwar memiliki pola bait kuartir karena terdiri dari 4 baris. Nah, karena dalam puisi ini terdapat pola bait, maka daripada itu kita beri poin 1 untuk pola bait. Selanjutnya, kita membahas tentang pola rima dalam puisi Nisan karya Chairil Anwar. Dalam puisi ini terdapat pola rima yang dominan memiliki vokal U dan vokal A, yaitu dengan asonansi vokal U pada kalimat bukan kematian menusuk kalbu. Tak ku tahu setinggi itu di atas debu. Kalimat ini terdapat pada kalimat baris pertama dan baris ketiga dari puisi Nisan karya Chairil Anwar. Selanjutnya, asonansi vokal A, yaitu pada kalimat keridoanmu menerima segala tiba dan duka Maha Tuhan bertahta. Nah, dalam pola rima terdapat dominan vokal U dan vokal A, maka daripada itu kita beri 2 poin untuk pola rima dalam puisi Nisan karya Chairil Anwar. Selanjutnya kita akan bahas tentang pola lari dalam puisi Nisan karya Chairil Anwar, yaitu pola lari dalam puisi Chairil Anwar yang berjudul Nisan yang terdiri dari 4 baris, yaitu pada baris pertama terdapat 4 kata 11 kosakata, baris kedua yang terdiri dari 4 kata 14 kosakata, baris ketiga yang terdiri dari 6 kata 16 kosakata, dan baris keempat yang terdiri dari 5 kata dan 11 kosakata. Dalam 4 baris ini hanya 2 baris yang mengikuti dari kaidah sebuah puisi yang terdiri dari 4 hingga 12 kata dan 8 hingga 12 kosakata, yaitu pada baris pertama dan baris keempat. Maka daripada itu kita beri poin 2 untuk pola lari. Selanjutnya kita membahas diksi dalam puisi Nisan karya Chairil Anwar. Dalam puisi Nisan ini terdapat 3 diksi. Yang pertama yaitu kalbu dalam artian atau makna yaitu hati, dan yang kedua adalah bertahta. Di sini bertahta
yang dimaksud adalah memiliki arti berkuasa. Dan diksi yang ketiga adalah Maha Tuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuan adalah tempat orang mengabdi. Lawan kata Tuan adalah babu atau bawahan. Dan karena dalam puisi nisan terdapat diksi, maka daripada itu kita beri poin 3 untuk 3 diksi dalam puisi nisan karya Chairil Anwar. Selanjutnya kita membahas tentang amanat tersurat dalam puisi nisan karya Chairil Anwar. Amanatnya yaitu tentang segala macam bentuk kuasa Allah di dalam dunia ini. Nah, karena adanya amanat tersurat dalam puisi nisan, maka daripada itu kita beri poin 1 untuk amanat tersurat. Selanjutnya adalah amanat tersirat dalam puisi nisan karya Chairil Anwar. Dalam puisi ini amanat tersiratnya yaitu dalam baitnya ia mencoba menggambarkan bahwa kematian itu ada dan sangat dekat dengan kita, dan sesuatu yang pasti kita hadapi oleh setiap manusia secara pribadi yang datang mendekat kepada kita ataupun datang kepada orang lain yang sangat dekat dengan kita, karena kematian adalah hal yang pasti. Karena adanya amanat tersirat dalam puisi nisan karya Chairil Anwar, maka daripada itu kita beri poin 1 untuk amanat tersirat dalam puisi ini. Nah, setelah kita membahas 8 unsur intrinsik dari puisi, maka daripada itu sekarang kita menjumlahkan berapa poin untuk puisi karya Chairil Anwar ini. Dapat kita lihat tema mayor 1 poin, tema minor 1 poin, pola bait 1 poin, pola rima 2 poin, pola larik 2 poin, diksi 3 poin, amanat tersurat 1 poin, amanat tersirat 1 poin. Maka jika dijumlahkan kita mendapat 12 poin totalnya untuk puisi Chairil Anwar. Nah, selanjutnya saya akan menilai puisi buatan saya sendiri. Ia memiliki judul Penuh Harap. Kau bilang takkan pergi. Namun, apa yang terjadi kini? Hanya bisa merasakan abadinya luka. Dalam hati tersimpan banyaknya doa. Nah, itu merupakan puisi buatan saya sendiri yang mengambil dari kehidupan saya sendiri tentunya. Dalam puisi buatan saya sendiri, sama dengan puisi karya Chairil Anwar, kita akan bahas tentang unsur intrinsiknya yang terdiri dari tema mayor, tema minor, pola bait, pola rima, pola lari, diksi, amanat tersirat, dan amanat tersuratnya. Nah, saksikan sampai selesai ya. Yang pertama yaitu tema mayor. Tema mayor dari puisi berjudul Penuh Harap yaitu tentang kepergian seseorang atau kepergian seorang kekasih. Nah, karena dalam puisi ini terdapat tema mayor, maka daripada itu kita beri poin 1 untuk tema mayor. Selanjutnya tema minor. Tema minor dalam puisi Penuh Harap yaitu tentang kepergian seorang kekasih yang dulunya pernah berjanji tak akan pergi. Namun sekarang ia mengingkari janjinya dan meninggalkan sang kekasih yang masih berharap pada dirinya. Nah, karena dalam puisi Penuh Harap ada tema minor, maka daripada itu kita beri poin 1 untuk tema minor. Selanjutnya pola bait. Pola bait dalam puisi Penuh Harap yaitu kuartir, karena terdiri dari 4 baris. Karena adanya pola bait dalam puisi Penuh Harap, maka daripada itu kita beri poin 1 untuk pola bait. Selanjutnya, pola rima. Dalam puisi Penuh Harap terdapat dominan vokal I dan vokal A, yaitu pada asonansi vokal I ketika dalam kalimat kau bilang takkan pergi pada baris pertama, dan namun apa yang terjadi lagi pada baris kedua yang merupakan asonansi vokal I. Selanjutnya asonansi vokal A yang terdapat dalam baris ketiga dan keempat yang berbunyi hanya bisa merasakan abadinya luka dan dalam hati tersimpan banyaknya doa.
karena dalam puisi penuh harap ini terdapat asonansi vokal I dan A dan beserta contoh, maka daripada itu kita beri poin 2. Setiap satu asonansi memiliki poin 1. Maka untuk pola rima kita beri poin 2. Selanjutnya kita masuk ke pola lari. Pola lari dalam puisi penuh harap yang terdiri dari 4 baris. Pada baris pertama terdiri dari 4 kata dan 11 suku kata. Pada baris kedua terdiri dari 5 kata dan 11 suku kata. Pada baris ketiga terdiri dari 5 kata dan 16 suku kata. Dan pada baris keempat terdiri dari 5 kata dan 15 suku kata. Nah, dari 4 baris puisi penuh harap hanya terdapat 2 baris saja yang memenuhi ciri-ciri dalam puisi, yaitu pada baris pertama dan kedua. Maka daripada itu kita beri poin 2 untuk pola lari dalam puisi penuh harap. Selanjutnya kita masuk ke diksi. Dalam puisi penuh harap terdapat diksinya yaitu 1, yaitu abadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, abadi adalah memiliki arti selamanya. Karena cuma terdapat 1 diksi dalam puisi penuh harap, maka daripada itu kita beri poin 1 untuk diksi. Selanjutnya kita masuk ke amanat tersurat. Dalam puisi penuh harap, amanat tersuratnya yaitu tetap berdoa walaupun kekasih kita pergi. Tapi di sini itu dijelaskan kita hanya bisa merasakan lukanya saja dan kita tidak bisa kembali karena sudah ditinggalkan pergi. Sedangkan amanat tersiratnya yaitu dalam bait puisi ini, janganlah pernah berjanji kepada siapapun jika akhirnya akan meninggalkan, dan jangan pernah berdendam kepada siapapun yang meninggalkan kita. Tetaplah berdoa demi kebaikannya. Dan jangan pernah berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, karena adanya amanat tersurat dalam puisi ini, maka kita beri poin 1. Begitupun dengan amanat tersiratnya. Karena ada dalam puisi ini, maka kita beri poin 1 juga. Nah, setelah kita membahas unsur intrinsik dari puisi penuh harap, maka daripada itu kita bisa menyimpulkan bahwa tema mayor yaitu poin 1, tema minor poin 1, pola bait poin 1, pola rima poin 2, pola lari poin 2, diksi poin 1, amanat tersurat poin 1, amanat tersirat poin 1, dan dengan jumlah total 10 poin untuk puisi penuh harap. Nah, setelah kita analisis puisi nisan karya Chairil Anwar 13 poin dan puisi karya saya sendiri berjudul Penuh Harap mendapatkan 10 poin. Maka daripada itu puisi karya Chairil Anwar lebih unggul 2 poin dari puisi karya saya sendiri. Nah, dengan berakhirnya analisis puisi pada hari ini, maka berakhir pula konten saya pada kali ini. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, serta tinggalkan komentar dan nantikan konten saya selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.